Jadi sudah punya pengalaman sangat-sangat hebat di dunia asuransi. Sudah 21 tahun. Wow, ini sudah pengalaman banget ini ya. Sangat profesional, sudah mendarah daging nih. Dan mengenal Tri A ini dari staf Sentral Asia Raya Semarang. Nah, berarti tidak lain tidak bukan Bapak yang satu ini 21 tahunnya juga di Sentral Asia Raya, mungkin agensi konvensional ya. Nanti kita akan gali lebih dalam dari beliau yang satu ini. Langsung saja kita ngobrol, kita panggil God agensi kita dari Semarang, Pak Moses Liu. Selamat malam Pak Moses. Ya, halo, selamat malam Pak Moses. Ya, boleh di spotlight ke Pak Moses, Pak Sandy. Malam Pak Sandy. Ya, oke. Ya, selamat malam Pak Moses. Oke Pak Moses, sinyalnya. Malam Pak. Sinyalnya rada merah sedikit ya. Lagi di mana nih Pak? Lagi di rumah? Apa lagi di mana? Enggak, ini lagi ketemu Camit, ya daripada pulang ke rumah, waktunya nggak nyampe, ya udah sekalian deh di sini aja. Oh ya, oke. Pak Moses, kita ngobrol-ngobrol nih Pak tentang ya, boleh. perjalanan Bapak nih Pak ya. Mungkin kita akan mulai dari background Bapak nih Pak. Di depan tadi dikenalkan Pak Moses Liu ini 21 tahun di asuransi konvensional. Boleh cerita dulu ke belakang Pak, apa yang di mana Bapak dan bagaimana sih Pak pengalaman 21 tahun ini lama loh Pak. Seperti apa Pak dunianya 21 tahun sebelum kenal Tri A Pak? Gini Pak Sandy, dulu itu kan saya dari Sentral Asia Raya, terakhir di tahun 2010 ya, 9 ya. Nah, waktu itu kebetulan dari Sentral, waktu kita ada meeting manajemen untuk ngajukan pakai kartu cashless, tapi dari manajemen waktu itu tidak segera membuat kartu itu, jadi otomatis kan kita di lapangan kan kalah bersaing dengan rekan-rekan dari bisnis asuransi lain ya. Nah, akhirnya kan ada tawaran dari perusahaan lain, kita join ke perusahaan lain. Jadi dari tahun 2010 sampai 2017. Tahun 2017 kebetulan saya masih ada klien atau nasabah di CAR, saya ngurus ke kantor lancar. Itu kita diperkenalkan bisnis Tri A ini. Ya saya pelajarin, saya lihat konsepnya, ternyata ini konsep lebih mudah untuk dijalankan ketimbang kita di asuransi individu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk join di tanggal 7 Agustus 2017. Setelah join, saya langsung action. Di bulan pertama langsung tembus double elite dan tim agensi. Oke Pak, tahan dulu Pak Moses. Ya. Ini menarik nih, Bapak sudah 21 tahun di asuransi konvensional, lalu dikenalkan Tri A oleh staf KAR Semarang. Dan tadi Bapak mengatakan ini konsep beda. Nah, kalimat ini keluar dari seorang yang sudah pengalaman asuransi 21 tahun. Ini bukan kalimat sembarangan, nih, kalimat sakti ini. Nah, apa yang Bapak lihat perbedaannya, Pak? Perbedaannya begini, Pak. Kalau di individu, itu kan kita mengandalkan diri kita sendiri ya. Dan ditarget dari perusahaan, ditarget. Dan target itu, apalagi kita sebagai leader, tentunya target itu meningkat setiap tahun. Nah, sedangkan di konsep Tri A, ini saya melihat konsep ini lebih luar biasa, karena kita mengajak orang untuk berbisnis ya. Beda dulu kalau yang di asuransi konvensional, kita cuma menawarin investasi dan proteksi buat nasabah. Nasabah cuma mendapatkan manfaat itu aja. Sedangkan bonus atau income kan kita yang dapat sebagai agent. Tapi di konsep Tri A Network, ini nasabah yang kita ajak ini akan mendapatkan hak yang sama. Dia punya tabungan, punya proteksi, dan bisa mendapatkan peluang penghasilan tambahan atau penghasilan tetap. Begitu Pak Sandy. Ya, dengan Pak Frans, Pak Sandy yang tadi presentasi. Oh, Pak Frans, sorry. Pak Frans, ingat Pak Sandy, sorry. Pak Frans, sorry. Ya, nggak apa-apa. Nah, Pak Moses,
berarti dengan kata lain ketika Bapak sudah di awal dari Sentral Asia Raya konvensional, kemudian Bapak beralih ke perusahaan asuransi lain yang sama-sama konvensional begitu, Iya. ternyata di tempat lain juga sama ya Pak ya, sistemnya target penjualan pribadi begitu Pak ya? Bisa dibilang begitu ya Pak? Sa- Sama Pak Fra, sama. Apalagi Oh, sekarang semua asuransi kan sistemnya agensi. hmm, CAR juga sekarang kan individu kan agensi. hmm, Agensi kan berarti tidak ada istilahnya tidak ada makan siang yang gratis ya. Mau hmm, dapat income besar ya harus kelola agensinya sendiri. Tentu dari targetnya pun ada 3 nih. Satu, harus ada new business setiap bulan. Yang kedua, persistensi. Yang ketiga, agent aktif. Salah satu aja kalau nggak tercapai, bonus kita sebagai leader nggak dapat. Nah, hmm. kalau di 3i kan bonus persistensi malah dapat bonus malah di Iya, bulan iya, iya. ke-13. Oke, Pak, kita bongkar Di lagi lebih sana dalam. persistensi target. Oke, Pak, kita bongkar Ya, lagi lebih dalam nih, Pak. Bapak, kalau ya Bapak Pak Frans. bandingkan nih, Bapak kan udah 21 tahun di konvensional, baik di Sentral Asia Raya maupun di perusahaan asuransi lain. Nah, lalu Bapak sekarang sejak 2017 sampai di posisi Gold Agency di 3i. Kalau bicara percepatan sistemnya, Pak, Bapak bekerja kerasnya pasti sama-sama bekerja kerasnya nih. Tapi percepatannya seperti apa perbandingannya, Pak? Yang Bapak alami sendiri, Pak, pribadi. Percepatannya jauh lebih cepat dengan konsep 3i Pak Frans. Karena begini, kalau di konsep individu atau agensi, seseorang mau dipromosi itu nunggu sampai akhir tahun, awal tahun. Contoh, seorang agen mau naik menjadi seorang leader, itu dia harus mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan dan pengangkatan dia pun tunggu sampai awal tahun. Beda kan kalau Hmm. di 3i, mau 3 bulan naik 2 kali juga bisa, mau setahun naik 10 kali juga bisa, itu Hmm. beda. Maka saya bilang konsep ini sangat-sangat luar biasa. Bagi teman-teman yang mungkin dari asuransi lain atau yang masih bisnis lain ya, ini konsep 3i sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Saya melihat bahwa yang paling luar biasa di konsep 3i ini adalah semuanya bisa diwariskan. Entah itu dari tabungan investasinya, dari uang pertanggungannya, maupun bisnis yang sudah kita bangun, income yang sudah kita dapat, bisa kita wariskan kalau misalnya terjadi tutup usia. Ini kan konsep yang paling luar biasa. Di tempat lain nggak ada seperti itu, Pak. Tempat Hmm. lain kalau Anda sudah misalnya tidak jalankan lagi, tidak mungkin bisa diwariskan. Yang diwariskan misalnya leader nih, dia seorang leader, punya agensi. Yang diwariskan, tapi kan yang diwarisin apa bisa bangun lagi? Belum tentu. Sedangkan di 3i, kalau di bawah kita sudah ada para jenderal, 3 jenderal sudah punya leader-leader besar, yang mewarisi tinggal melanjutin aja. Tidak mulai dari nol lagi. Hmm, ya, ya. Makanya saya bilang Pak Frans, ini konsep 3i ini sangat dahsyat. Lihat aja sekarang, teman-teman dari asuransi lain, saya berdiskus dengan teman-teman selama ini, mereka merasa juga kewalahan. Kenapa? Mau jual apa sekarang? Investasi. Mau jual kesehatan. Sudah kalah dengan BPJS. Hmm. Investasi pun kalau misalnya dalam angka yang besar, paling orang kelas menengah ke atas. Tapi konsep 3i ini dengan 350.000 atau 12.000 per hari, semua orang kelas menengah ke bawah bisa punya tabungan investasi, punya proteksi, bahkan punya hak bisnis yang sama. Hmm. Ini nggak Hmm. bisa dilawan sama asuransi konvensional atau asuransi yang sistem agensi individu. Nggak bisa. Hmm. Kalau mereka nggak berubah seperti kita di sentral, kelibas lah, jauh. Iya, iya. Tapi biarkanlah mereka tetap seperti mereka dan biarkan kita Nah, yang menang. ya. Ya, Pak Makanya Mos. sekarang aja Pak Frans, sekarang Ya. aja, contoh nih ada teman-teman yang asli sentral dari agen CAR yang masih jalankan individu. Contoh nih, aku dari Semarang ke Kudus, cabang Kudus, saya mampir. Saya bilang, hei, masih prospek nih, sudah tua-tua masih pergi prospek. Apa nggak capek lu prospek terus? Enakan bangun bisnis 3i, udah bisa pasif income, aku duduk di rumah, nggak jalan pun tetap bonus. Lah kalian nggak prospek, nggak dapat duit. Akhirnya mereka sekarang ada yang join, langsung 3 orang join. Yang agen individu. Oh, gitu. Iya. Waduh. Ini jadi kayak jeruk makan jeruk nih. Enggak, karena saya Hah? bilang begini Pak Ya, Frans. iya, Saya iya. bilang
kita ini usia sudah kepala 4 semua. Betul. Kalau kamu nggak beralih ke 3i, bukan apa, sebenarnya ini kan saya bilang, apakah 3i kamu nggak jalankan 3i? Apakah 3i ini programnya Prudensial apa Manulife? Ini programnya Sentral Asia Raya kok. Ibaratnya kalau dia jalankan, saya nggak larang mereka jalan individu. Bukalah ibaratnya 2 toko. Toko pertama toko individu, agensi. Toko kedua 3i. Tinggal mana yang lebih cepat. Kan punya 2 toko. Nomor mereka sama-sama CAR. Ini kan produk CAR. Iya, betul. Nah, itu Pak Frans. Wah, ini jadi lebih jelas, saya bisa memperbandingkan karena saya lama di agensi atau individu, otomatis kalau mau di-compare dengan 3i jauh lah. Yang penting kita lakukan duplikasi yang benar aja, edifikasi yang benar, pasti timnya akan berkembang bagus. Dan kita bisa menuju yang namanya passive income seperti Bapak Ibu kita yang sudah crown agensi. Ya, nah semua Pak Moses mengejar itu. Iya Pak. Ya, Pak Moses kan tahu sendiri mungkin sudah pengalaman juga di asuransi 21 tahun. Negara kita, masyarakat kita kan masih banyak yang awam dengan asuransi, Pak. Ya, tentu Pak Moses juga sudah sering menghadapi kendala-kendala di lapangan seperti ini. Nah, bagaimana Pak Moses menyikapinya sebagai seorang yang sudah cukup senior ya, dan bagaimana Bapak masuknya di 3i ini untuk kendala-kendala seperti itu, Pak? Kalau masalah kendala, ya saya melihat bahwa kalau kendala yang di individu itu memang jauh lebih besar. Contoh begini Pak, kalau di individu atau konvensional kan kita langsung ketemu nasabah, itu pun proses untuk premi besar kan tidak sekali, 2 kali, 3 kali kunjungan. Bahkan itu sampai bisa 5-6 kali kunjungan baru bisa closing. Karena preminya gede. Nah, terus terang aja Pak Frans, dulu di Sentral Asia Raya, ya ini saya bukan sombong ya, belum ada agent lah yang closingnya, yang mecahin rekor saya CAR yang preminya 2 miliar individu belum ada. Saya sudah pernah itu. Closing dengan premi per tahun 2 miliar. Nah, kalau merasa kendala, lebih gampang di 3i, 350 Pak, 700, sejuta paling gede. Yang penting kita cara presentasinya, kita nguasai knowledge-nya. Kita yakin ini bisnis bagus, otomatis kita bisa menularkan ke bisnis ini ke teman-teman orang lain. Tapi kalau kita belum yakin dengan bisnis ini, mana mungkin bisa menularkan ke orang. Kan gitu. Setuju. Konsepnya gampang, nguasai company profil, produk knowledge-nya, investasi ya, investasi misalnya ini dananya dikembangkan di mana, fund manajernya siapa, bank kustodiannya di mana, setelah itu proteksinya seperti apa, dan marketing plan untuk bisnis seperti apa. Kuasai itu beres kok. Itu Pak Frans. Betul. Jadi menurut saya kendala tetap ada. Mungkin begini, pertama kita ngajak teman bisnis, ada teman juga yang jalan, ada yang nggak mau. Tapi selama kita mau mentor dia, kita ngajak dia, kita bina, kita mentorin terus, pasti jalan kok. Begitu mereka punya income, punya bonus dari 3i, semangatnya tambah kok. Yang dari kendala kan kita cuma ngajak orang, tapi tidak mentorin mereka, tidak bantu mereka. Nah, muntaber lah, mulut tambah berita. Tapi kalau dari awal kita mentoring, kita ajarin caranya, mereka bisa jalan sendiri kok lama-lama. Itu Pak Frans. Nah, berarti kalau di 3i menurut Pak Moses, apakah kita harus jago merekrut sebanyak-banyaknya, atau apa yang penting agar kita bisnisnya bisa jalan di 3i? Kalau di 3i konsepnya supaya kita bisa berkembang sebenarnya gini. Kalau kita cuma jago rekrut, ya berarti kita kan sama aja jago jualan dong, pribadi seperti di asuransi konvensional. Di sini bukan berapa banyak kita jago rekrut, tapi berapa kuat kita mentor mereka, jadiin mereka. Kalau kita leader yang bagus adalah menjadikan mitra-mitranya menjadi leader juga. Otomatis terduplikasi bisnis ini dengan sendirinya akan jalan Pak. Walaupun sekarang saya baru gold agensi, tapi target saya awal tahun saya harus sudah platinum agensi Pak Frans. Makanya kan mungkin saya banyak ya, saya tipikalnya kan banyak komen, banyak gini, itu jalanin aja, yang penting ngikutin deh. Kalau misalnya ada teman yang mau kolaborasi ya, saya bagi ilmu aja nggak masalah, kita nggak pelit-pelit dengan ilmu kok. Ini kan ibaratnya kita membagi ilmu dengan teman-teman lain kan
sama aja kita ibaratnya sudah membantu mereka juga lah Pak. Jadi kita dengan membuka caranya, saya sendiri Pak Frans kalau di mitra-mitra saya bilang begini, setelah kamu ajak teman, teman itu sudah mau join, kamu harus punya tanggung jawab pada dia, sampai dia ngerti dan jadi leader. Kalau dia belum jadi leader, jangan lepas dulu. Kenapa? Kalau dia belum jadi leader, kamu lepas, dia nggak bisa jalan, akhirnya mentok, berhenti sendiri. Konsepnya cuma duplikasi yang benar aja Pak Frans. Dari awal kita cuma edifikasi duplikasi ke mereka. Caranya bagaimana kita mentor kepada mitra-mitra. Makanya di tim saya itu saya wajib. Setiap tim saya itu kan kebetulan saya bangun 5 jalur nih. Jalur saya 2 sama istri 3. Berarti kan 5 jalur saya bangun. Itu saya bagi jadwal home sharing setiap 2 minggu sekali. Setiap tim. Jadi saya ini keliling kerjanya. Maka di sini Pak Frans, ini ketemu dengan abang kita satu nih, lagi prospek nih, teman dari asuransi juga, dari asuransi sebelah, lagi tanya-tanya kelebihannya apa, bedanya apa. Ini sebelah saya ada nih. Makanya saya bilang, Bang, di individu, saya sudah jalanin 21 tahun. 22 tahun bahkan. Itu capek, Bang. Karena kita mengandalkan, kata orang Jawa, ngandalkan boyok sendiri, ngandalkan pinggangnya sendiri. Tapi kalau di 3i, kita kerja tim. Di saat kita mungkin sakit apa-apa, tim kita sudah jalan sendiri, itu namanya passive income. Tapi kalau di individu atau di agensi konvensional, kita mengandalkan diri kita sendiri. Kalaupun kita jadi leader misalnya, jadi leader di konvensional, tetap aja kalau omsetnya di grup kita nggak target, kita harus turun jualan juga. Beda kan di 3i, kita cuma ngajar di awal, kita bina mereka, kita bantu mentor mereka sampai jadi, setelah itu mereka jalan sendiri, Bang. Jadi meskipun di konvensional, di bawah kita bisa ada agent juga, kalau target grupnya tidak tercapai, kitanya juga akhirnya jualan juga gitu, Pak? Harus turun betul, Pak Frans. Harus jualan untuk mencapai target grup kita. Dan perbedaannya lagi, pembagian bonus, kalau di konvensional atau individu atau agensi, itu kan off-riding yang didapatkan, itu kan dari tim di bawah kita. Beda di 3i. Di 3i kan leader, misalnya Gold Agensi nih, dapat bonus rewardnya bagi nasional loh, omset nasional, royalti. Di individu nggak ada itu. Di asuransi konvensional nggak ada, cuma dapat ya dari timnya di bawah kita. Gitu Pak Frans. Ya betul-betul. Wah ini, waduh banyak nih ilmunya nih, mantap nih malam ini. Iya iya. Iya Pak Moses nih, kalau ngobrolnya seru nggak terasa jamnya jalan terus nih. Mungkin boleh di akhir penutup ini Pak Moses boleh berikan satu closing statement yang bisa menguatkan ke teman-teman yang mungkin masih belum menjalankan dengan serius atau baru memulai. Mungkin mereka masih bingung, ini 3i seperti agen asuransi kah, seperti multi level kah. Mungkin dengan pengalaman Bapak 21 tahun di asuransi, Bapak bisa memberikan sebuah kalimat penutup yang bisa membantu mereka menjadi navigasi ke depan, Pak. Silakan, Pak. Oke, salam dahsyat untuk semua mitra 3i di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Saya sampaikan bahwa konsep bisnis 3i ini adalah konsep yang sangat-sangat luar biasa dan pertama kali di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang baru join, ayo jalankan yang serius. Karena saya sendiri udah fokus. Karena dalam prinsip saya, kita berbisnis apa aja. Kalau cuma kita nyambi atau setengah-setengah, ya hasilnya setengah-setengah. Beda sama kita yang all out fokus, pasti hasilnya akan lebih maksimal. Dan bisnis 3i ini jangan Anda coba-coba. Anda harus benar-benar menguasai, paham betul, supaya Anda bisa menularkan bisnis ini ke orang lain. Tapi kalau Anda cuma coba-coba, belum yakin, mustahil Anda bisa mentransfer keyakinan Anda ke calon-calon mitra Anda. Karena apa? Mereka akan melihat siapa yang mengajak mereka. Kalau kita nggak nguasain cara presentasi yang bagus, semua company profil, product knowledge, ataupun marketing plan, kita nggak nguasain, begitu ada pertanyaan kita nggak bisa jawab, selesai sudahlah. Otomatis calon mitra kita berpikiran akan belum mantap. Tapi kalau kita mantap, otomatis orang
mesti mantap ke kita. Contoh nih Pak Frans, saya pernah nih sampai, wah nanti itu abal-abal lah, ini beginilah, nanti duit saya hilang bagaimana? Saya bilang begini aja, Kak, CAR ini saya tahu persis, karena saya besar, saya bisa punya apa-apa dari CAR. Dulunya CAR individu. Nah, karena saya sudah tahu persis kekuatan sentral sehatnya perusahaan ini dan supportnya CAR, saya berani jamin. Kalau Anda takut, misalnya ada calon mitra yang baru, nanti kalau uang saya hilang bagaimana Bang? Kalau takut uang kamu hilang, aku yang ganti. Mau siap di notaris? Boleh. Yang penting kamu ikuti rule aturan perusahaan. Contoh, kamu nabung selama 5 tahun, lalu uangnya hilang. Aku ini loh jadi jaminan. Nah, orang kan akhirnya mantap. Tapi kalau bilang, nanti uang saya hilang, bagaimana ya? Kita jawabnya, aduh kalau kayak gitu saya nggak kurang tahu. Ya orang mantap lah, itu contoh hal kecil. Tapi karena saya sendiri besar di sentral, makanya saya berani jamin. CAR kok mau nelep duit kamu yang cuma 350.000 buat apa? Ini perusahaan besar yang asetnya sekarang udah 6,8 triliun. Yes. RBC-nya udah gede, kurang apa lagi? Nah, mendapatkan piagam penghargaan sudah jadi dari perusahaan investasi yang luar biasa. Ada juga yang nanya begini, Pak, itu syariah enggak? Loh, Anda nggak tahu, CAR ini the best-nya syariah, juara. Lah, sekarang dari MUI aja menyatakan bahwa ini bisnis juga bagus. Kenapa Anda masih bilang, oh ini masih dalam hal agama, masih gini? Saya jelaskan. Itu loh Bang, itu salah satu faktor bagaimana kita meyakinkan orang. Kalau kita berani pasang badan, karena kan yakin, sentral ini perusahaan besar. Punyanya Antoni Salim, Pak Antoni Salim nggak mungkin main-main support ini, Pak Antoni. Dia tahu ini sentral ini perusahaan asuransi yang dari dulu, dari tahun 75, sudah melewatin krisis global, krisis moneter tetap bertahan. Dan bahkan sekarang tambah dengan konsep 3i ini booming di seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang belum join, segera ambil peluang ini. Yang sudah join, jangan setengah-setengah hati. Buktinya sudah banyak. Banyak orang yang sudah berubah hidupnya dari menjalankan bisnis 3i. Konsepnya sudah teruji, kurang apa lagi. Kalau orang sukses, itu adalah sudah melihat buktinya, ini tinggal niru aja kok. Sekarang tinggal motivasi diri Anda. Orang sukses itu bisa motivasi dirinya sendiri, bukan tunggu dari leadernya yang ngejar-ngejar, ayo jalan, ayo mulai jalan, atau dari keluarga, tapi dari dirinya sendiri. Mau cepat atau tidak. Itu aja Pak Frans dari saya. Pesan saya untuk teman-teman di seluruh Indonesia maupun di luar negeri yang sudah join segera jalankan, karena ini bisnis sudah teruji dan sudah banyak bukti. Yang kedua, legalitasnya jelas, dan ini adalah konsep bisnis pertama kali di Indonesia, kolaborasi antara bisnis asuransi tapi dengan sistem networking. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Frans, selamat malam. Oke, yes.